Shalom saudara, ada yang pernah bertanya, jika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, lalu mengapa masih harus perlu menjalani proses pengudusan? Bukankah kita sudah ditebus dari segala dosa kita? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas Purpose of Holiness atau tujuan dari pengudusan. Firman Tuhan berkata, "Kuduslah kamu bagiku sebab aku ini, Tuhan, kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku." Imamat 20 ayat 26. Keselamatan kekal harus melalui proses pembenaran, melalui iman kepada Kristus dan karya Roh Kudus yang menghasilkan kelahiran dan status yang baru sebagai anak Allah serta bebas dari hukuman dosa. Selanjutnya, masuk dalam proses pengudusan menuju keserupaan dengan Kristus dan menghasilkan buah roh. Lalu menerima proses pemuliaan, menerima kuasa untuk memerintah bersama Kristus dalam kekekalan. Ketiga hal tersebut adalah anugerah Tuhan yang harus dialami oleh setiap orang percaya di dalam kehidupannya. Setiap orang yang sudah lahir baru menerima status sebagai manusia baru dan dalam kehidupannya ia akan terus-menerus diperbaharui oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses pembaharuan secara terus-menerus inilah yang disebut dengan istilah pengudusan, yang berarti dipisahkan dari dunia untuk masuk ke dalam kehidupan yang kudus bagi Allah. Pengudusan ini penting karena Allah lah yang menghendaki-Nya. Sebagaimana di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3. Roh Kudus membuat kekudusan bisa dipraktikkan dalam kenyataan kehidupan orang percaya. Pengudusan ini meliputi keseluruhan cara hidup yang berkenan kepada Allah. Pengudusan berasal dari kata Yunani, hagiaso, yang artinya menguduskan atau mengkhususkan untuk tujuan khusus dan kudus. Pembenaran mengandung pembebasan ilahi dari hukuman dosa berdasarkan iman kepada Kristus. Sedangkan pengudusan mematahkan kuasa dosa atas kehidupan kita, sehingga kita bisa kudus dan murni selaku anak-anak Allah. Sebagai manusia yang masih hidup dalam daging, kita tidak bisa menjadi kudus dengan kemampuan diri kita sendiri. Karena itu ada beberapa hal yang kita butuhkan untuk senantiasa hidup dalam kekudusan. Pertama, kita membutuhkan sumber pengudusan yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Kristus telah membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Kematian Kristus tidak hanya memiliki kuasa untuk membenarkan, tetapi juga kuasa untuk menguduskan. Kedua, kita juga membutuhkan firman Allah, karena firman Allah yang menunjukkan jalan yang harus kita tempuh di dalam proses pengudusan. Ketiga, kita membutuhkan Roh Kudus yang menolong kita untuk mampu menjalani proses pengudusan itu. Tidak ada jalan pintas kepada kekudusan, baik jiwa, roh, dan tubuh harus disesuaikan dengan Kristus. Untuk apa orang percaya menjalani proses pengudusan dalam sepanjang umur hidupnya? 1. Memenuhi rencana dan kehendak Allah dalam hidup kita. 2. Mengenapkan tujuan Kristus mati di kayu salib, yaitu untuk menguduskan dan menyucikan jemaat. 3. Mempertahankan status dan hubungan sebagai anak Allah dan manusia baru. 4. Supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan dengan cara yang benar. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup dan kudus adalah ibadah kita yang sejati. Dan hanya orang yang murni hatinya akan melihat Allah dan tanpa takut beribadah kepadanya. 5. Memelihara diri dari yang jahat di tengah dunia yang semakin rusak dan mengalami pertumbuhan rohani menjadi semakin dewasa dalam Kristus. 6. Kekudusan mendatangkan perlindungan, berkat, dan pemeliharaan Allah sebagai Bapa. 7. Memiliki kekuatan untuk melawan dosa dan iblis, serta menjadikan kita berfungsi dengan baik untuk kerajaan Allah. Tujuan pengudusan ilahi bagi setiap orang percaya adalah untuk semakin serupa dengan Kristus. Dalam proses ini, kita tidak hanya dipisahkan dari cara hidup dunia, tetapi kita juga diperlengkapi untuk tetap hidup dalam kekudusan sekalipun masih di tengah-tengah dunia.
Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saya percaya kehadiran kita di tempat ini adalah untuk memuji menyembah Tuhan, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita akan menaikkan doa, pujian dan penyembahan kita yang terbaik. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita awali ibadah kita dengan tepuk tangan untuk memuliakan Tuhan kita. Haleluya. Bapa yang baik, ini kami, anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami rindu, kami mempersembahkan pujian dan penyembahan kami yang terbaik. Biar hati Bapa disukakan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga ampuni dosa pelanggaran kami. Kau kuduskan kami, sehingga kami boleh layak masuk ke hadirat-Mu, masuk ke ruang kudus dan maha kudus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, dan kami serahkan ibadah kami dari awal, tengah hingga akhir hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan
Ku sembahmu sebab namamu kudus, ku menyembahmu, ku
kuat dan Amin. berani untuk menghadapi peperangan rohani. Amin. Tuhan, Amin. Engkaulah panglima perang Yes. kami. Bersama Yara denganmu ya Tuhan, sikiri yara kami ya akan branda merebut deh. jiwa-jiwa yang Amin. terhilang. Amin. Terima kasih Tuhan, Oh, yara kami ya juga ingin sikiri deh. menaikkan pujian Oh, kami yang yara ya terbaik. sikiri yara. Terima kasih Tuhan, dalam namamu Tuhan Yesus Oh, kami yara sudah ya berdoa sikiri yara dan mengucap branda. syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan Amin. haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita hadapi peperangan rohani ini bersama Yesus sebagai panglima perang kita. Amin, amin. Kita rebut jiwa-jiwa yang terhilang. Haleluya. Dengar suara perang, dengar suara Tuhan, yang ku dengar Dia memanggil namaku.
dimasukkan ke dalam amplop, dan kemudian ketika Bapak Ibu pulang bisa ditaruh di dekat pintu luar. Kita akan berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak kalau kami boleh memuji memuliakan Engkau. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Tuhan Yesus yang menjadi panglima perang bagi kami, sehingga kehidupan kami mulai sekarang dan di masa-masa mendatang kami tidak takut lagi karena Allah beserta dengan kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Yesus yang akan membuat kita menang dan berhasil. Terima kasih Tuhan juga untuk kesempatan kami boleh menabur di tempat ini. Biar Tuhan berkati setiap tangan yang menabur, baik untuk gereja ini, pekerjaan Tuhan, diakonia dan lain-lain. Berkati mereka semua yang menabur ya Tuhan, dengan berlipat ganda. Terima kasih Tuhan, pemeliharaanmu juga sempurna atas setiap kami. Bapak terima kasih, kalau sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Persiapkan hati kami, ajar kami untuk menghitung hari-hari kami, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana, melakukan baik dan yang benar bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus kami bersyukur padamu. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana.
berdiri. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi terang bagi jalanku, terang bagi jalan. Sekali lagi, terang bagi jalanku, terang bagi jalan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami sehat, kami diberkati oleh Tuhan. Beribadah pagi ini menjadi ibadah syukur kami kepadamu, karena kepadamu lah kami bersyukur, dan kepadamu kami membawa korban pujian kami. Indahkanlah ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang firman yang hidup diberitakan di antara kami, supaya kebenaran-Mu mewarnai hidup kami, dan terus kami diberkati oleh Tuhan. Buat hati yang subur, telinga yang mendengar, supaya hari ini sungguh kami diberkati dan menjadi orang-orang yang berbahagia. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati hamba-Nya untuk memberkati sidang jemaat hari ini. Dalam nama aku berdoa dan bersyukur. Bersama kita berkata, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati semuanya. Selamat pagi, salam. Haleluya. Terima kasih hari ini saya diberi kesempatan untuk melayani Bapak Ibu dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya Pendeta Naftali Untung, temannya Pak Hari ya. Saya mengembalakan di Cibubur, di Perumahan Citra Grand. Saya tinggal di kota wisata. Haleluya. Semua baik-baik? Haleluya. Hari ini saya dikasih tema oleh Pak Hari berkaitan dengan menabur. Nah, tapi berkaitan dengan menabur, maka tema saya adalah menabur di tempat yang tepat. Bulan Oktober buat Gereja Bethel Indonesia adalah bulan misi. Dan hari ini berkaitan dengan misi, kita akan membahas tentang menabur. Ada banyak orang kalau dengar khotbah menabur senang, karena itu sumber berkat. Tetapi ada orang, sebagian kalau dengar khotbah menabur, dia gelisah hatinya. Ini mau nyumbang apa lagi nih? Gitu. Ya. Karena pikirannya itu pelit. Jadi kalau dengar khotbah menabur, nyumbang apa lagi, minta apa lagi ini gereja. Tapi orang yang ngerti firman, kalau dengar khotbah menabur dia senang, karena dia akan menuai berkat-berkat yang hebat. Menabur di tempat yang tepat. Kalau menabur tidak di tempat yang tepat, kita akan kecewa karena kita akan menuai. Saudara pernah dengar satu peristiwa zamannya Pak Soeharto, Kalimantan Tengah itu mau dijadikan lumbung padi, lumbung pangan buat Indonesia, dengan 1 juta lahan gambut waktu itu. Tapi akhirnya gagal. Tidak ngefek, tidak terjadi apa-apa. Uang udah triliun habis dibuang di sana, tapi tidak ada ngefeknya sama sekali. Ternyata lahan gambut tidak cocok untuk pertanian. Orang pohon aja nggak cocok, apalagi lah padi dan lain sebagainya. Terus kemarin zaman Pak Jokowi diulang lagi. Di lahan yang sama dibuat lahan pertanian. Sampai sekarang tidak ada kabarnya. Jadi memang tidak tepat lahan gambut menurut orang-orang hebat dari pertanian jadi lahan pertanian. Menabur tidak pada tempatnya, pada akhirnya yang dihasilkan adalah kekecewaan dan air mata. Saya berharap kita suka menabur, tapi di tempat yang sangat tepat. Amin. Haleluya. Klik berikutnya. Di dalam kitab Korintus pasal yang kedua, pasal 9, 2 Korintus pasal 9 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3.
Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Tuhan berkati kita dua hal. Yang pertama adalah roti, yang kedua adalah benih. Roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Karena roti tidak bisa dilipat gandakan. Yang bisa dilipat gandakan adalah benih. Mari kita paham. Seringkali dua-duanya dimakan. Benih itu untuk ditabur, Tuhan berkata. Roti untuk dimakan. Jangan sampai kita salah. Benih dan roti sama-sama karena kita kekurangan, kita tabur, kita makan dua-duanya. Ya pada akhirnya kekurangan. Jadi Tuhan memberikan saya roti, yang roti itu saya makan setiap hari. Tapi Tuhan berikan saya benih. Untuk apa? Untuk saya tabur. Dan apa yang saya tabur, Alkitab berkata dilipat gandakan. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Yang melipat gandakan benih kita ini hanya Tuhan. Kita nggak bisa melipat gandakan. Yang bisa memberkati pekerjaan kita hanya Tuhan, bukan kita. Alkitab berkata begini, kita bisa bekerja keras karena Tuhan memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ingat ya, Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi kalau Tuhan nggak kasih kita kekuatan, kita nggak perlu apa-apa. Kekuatan dari Tuhan itulah yang kita pakai untuk menabur, melipat gandakan bisnis kita. Nah, jangan sampai kita ini roti dan benih sama-sama dimakan gitu. Ada buah-buah yang benihnya, bijinya nggak bisa dimakan. Bapak sekarang lagi mulai musim mangga. Iya, orang Jawa bilang pelok, tahu pelok ya? Bijinya itu ya jangan dimakan. Ya, pasti tidak cocok dan tidak enak. Itu ditabur. Di depan rumah saya ada mangga Thailand. Yang nanam istri saya. Istri saya itu seninya lumayan. Jadi taman saya tinggal di komplek, di perumahan. Mungkin ada kali 3 meter kali 2 meter tanahnya. Itu yang namanya bunga dan buah-buahan ada di situ. Sampai tidak bertumbuh karena terlalu padatnya. Ada sawo, buahnya kecil-kecil. Karena enggak ada sinar matahari. Yang paling tinggi adalah pohon mangga. Pohon mangga itu satu saja benih. Tapi setiap musim setahun sekali saya bisa memanen ratusan mangga. Karena ditanam buahnya, bijinya. Kalau waktu itu seandainya bijinya saya rebus, saya nggak akan menikmati pohon mangga. Dan itu paling manis. Sekali lagi, ingat ya, kita menerima roti dan benih. Roti untuk apa? Dimakan. Benih untuk ditabur. Dan Tuhan akan melipat gandakan. Klik berikutnya. Menabur dan menuai itu adalah hukum Alkitab. Orang dunia suka bilang karma. Apa yang ditabur orang akan dituai. Orang kalau menuai kebajikan, kebaikan menuai sesuatu yang baik. Tapi orang menuai nggak bagus, menuai nggak bagus. Jadi menjadi hukum Tuhan, tapi sekaligus juga hukum universal. Semua orang ngerti lah itu. Ya. Tabur tuai itu orang ngerti bahwa itu adalah hukum. Baik hukum Alkitab juga hukum alam. Nggak mungkin lah kita tabur biji mangga buah durian. Nggak mungkin. Jadi apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Yang berikutnya, menabur itu sama dengan sebuah investasi dan berdampak untuk masa depan. Jadi saya menabur hari ini tidak tentu hari ini saya bisa menikmati. Saya bisa menikmati 4 tahun lagi, 5 tahun lagi. Hari ini saya tabur benih umpamanya durian 4 tahun lagi. Dan kalau pohon durian yang lain mungkin bisa 10 tahun lagi. Jadi saya menanam hari ini, nanti yang akan kami menuai. Apa yang saya tabur hari ini, Paulus berkata, belum tentu aku bisa menikmati. Kalau aku dalam kelemahan, yang bisa menikmati adalah orang lain, orang setelah aku. Makanya Bapak Ibu kalau menabur hati-hati.
makanan itu juga investasi taburan loh. Serius. Ya. Sorry ya, orang kalau ngerokok itu kan menghirup asap racun ya, nikotin. Terus akhirnya paru-parunya jadi nggak bagus. Setelah umur 5-60 tahun baru rasa, padahal ngerokoknya umur 20 tahun. Begitu ya? Ya. Orang tua angkat saya di Lampung itu ngerokoknya kuat banget Bapak Ibu. Suami istri. Bukan rokok yang dari pabrik. Rokok ngelinting sendiri. Zaman-zaman dulu itu ada. Setelah dia umur tua, dia baru rasa betapa sulitnya bernapas. Jadi investasi, makan itu investasi. Apa saja dalam hidup ini ada kalanya tidak langsung dinikmati, tapi nanti. Menabur apa saja, nanti pasti dinikmati. Karena itu hati-hati berkaitan dengan menabur. Ya. Kalau menabur hal yang tidak bagus, segera dipotong dan dicabut. Dan dikasih taburan yang bagus karena investasi. Mari kita lanjutkan. Saya akan lebih banyak ngobrol di sini, bicara di sini. Bentuk-bentuk taburan. Ada banyak hal yang kita bisa tabur, tapi Alkitab mengajarkan ada beberapa hal yang kita tabur. Yang pertama, kita menabur benih berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan kebutuhan hidup. Pada waktu Abraham dipanggil oleh Tuhan, dan Alkitab berkata Abraham mengalami kelaparan, mengalami musim kelaparan, kekeringan, maka Abraham menabur. Pada waktu Abraham menabur di Mesir, maka taburan-taburan Abraham diberkati luar biasa. Abraham itu orang yang berpikir ekonomi yang sangat bagus. Dia orang yang rajin. Abraham itu kerjanya kalau hidup Abraham itu kan hidup nomaden, pindah-pindah. Kemana Abraham pergi, dia selalu membuat sumur. Itu Abraham. Makanya kambing dombanya Abraham gemuk-gemuk. Karena dia punya tandunan sumur. Setiap Abraham pergi ke daerah A, ke daerah B, saya selalu membuat sumur. Yang berikutnya dia pasti menanam. Itu Abraham. Makanya Abraham diberkati oleh Tuhan. Abraham itu orang yang rajin. Bukan orang yang malas. Kalau saya menabur kerajinan, saya bekerja dengan sungguh-sungguh, saya diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah memberkati orang malas. Betul? Ya. Saya punya anak laki-laki umur 25 tahun ini. Dia bilang begini sama saya, "Pi, boleh nggak nikah?" "Oh, nggak boleh." "Kenapa?" "Kamu kerjanya belum benar. Jangan ambil anak orang, kamu bikin sengsara 2 kali. Kamu aja udah sengsara, tambah sengsara lagi." Maksudnya apa sih? Kerja yang benar dulu. Kalau gajimu masih bawah 10 juta, kamu mau menikah, susah nanti kamu hidup. UMR aja susah. Apalagi UMR sendiri aja susah, apalagi berdua, apalagi bertiga sama anak. Kerja yang betul dulu. Tuhan berkati, baru menikah. Kau masih muda. Saya sudah lama hidup susah, Bapak Ibu. Karena di keluarga yang memang susah dan sulit. Saya tahu arti sebuah penderitaan dan pergumulan yang hebat. Kami banyak menabur cucuran air mata dan baru 10 tahun, 10 tahun lebih kami baru menuai apa yang kami tabur. Tetapi percayalah kalau kita orang rajin Bapak Ibu, orang yang rajin kita pasti diberkati Tuhan. Sadar bahwa saya ini dari keluarga yang miskin. Saya dulu dari SMP Bapak Ibu, dari SMP saya itu sudah kerja keras. Saya orang yang tipenya bekerja keras. Saya udah tahu keluarga saya miskin, tidak punya apa-apa. Saya jam 3 pagi itu SMP bangun. Jam 3 pagi, bikin batu bata, bikin genteng. Tiap hari. Jam 7 pagi dapat 300. Kami sekolah di kampung. SMA bikin genteng dan bikin batu bata. Bangun jam 3 pagi. Kami menabur, kerja keras.
makanya kami bisa kuliah di Jakarta. Kalau nggak bisa. Sadar dong kalau kita nggak punya, jangan jadi orang malas. Kalau udah tahu nggak punya harus kerja keras. Udah nggak punya malas lagi. Terus berharap sama orang memberkati. Pak, orang memberkati ada waktu dan batasnya, Pak. Percayalah kalau kita menabur, pasti diberkati oleh Tuhan. Apa saja bekerja. Saya bilang sama jemaat yang saya gembalakan di Cibubur. Kami punya satu kebiasaan hidup di jemaat saling memperhatikan. Saling memperhatikan artinya begini. Kalau ada orang usia kerja tidak bekerja, kami rame-rame harus mencoba carikan peluang bekerja. Apalagi seorang pria. Satu hari ada seorang anak muda, dia gara-gara dibaptis, dipecat dari kantor. Gara-gara dibaptis. Sementara dia butuh makan. Ini gara-gara Kristus dia dipecat, dia butuh makan. Kami share. Kamu mau kerja apa permulaan ini? Kami apa aja kerja. Kalau kamu nggak kerja, kamu nggak bisa. Gereja nggak bisa bantu kamu makan, nggak bisa. Gereja nggak bisa bantu kamu makan. Kalau tiap hari kasih makan kamu, lah. Emang gereja kita duitnya banyak. Nah, kamu bisa kerja apa? Apa aja Pak? Bisa naik motor? Bisa Pak. Kita pinjemin. Ada jemaat yang motornya nganggur Pak. Kita kasih, nih motor, pinjam ya. Nge-grab tiap hari, muter-muter Cibubur. Bisa hidup Pak. Bisa kasih persembahan Pak. Bisa kasih perpuluhan Pak. Anak muda nge-grab nggak gengsi. Jangan gengsi, cari makan. Sekarang dia kerja tidak jadi grab, kerja di satu perusahaan. Lupa ngembalin motornya. Ya sudah enggak apa-apa lah. Toh nggak dibutuhkan juga, udah capek juga motornya dipakai lama. Jadi kami belajar di gereja, orang-orang berusia kerja harus dicarikan, dibantu gitu loh. Dicariin channel-channel supaya bekerja. So kalau enggak, waduh, kita gereja nggak bisa kasih makan orang banyak begitu. Nggak bisa. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, menaburlah. Bekerjalah, maka Tuhan akan lipat gandakan pekerjaan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, menabur dalam hal apa? Menabur dalam hal kebaikan. Di dalam kitab Galatia dikatakan di sana, mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Paulus berkata, Paulus kitab Ibrani berkata, Galatia berkata, hendaklah kita berbuat baik selama masih ada kesempatan. Bapak Ibu, berbuat baik ini fungsinya ada dua. Yang pertama covering, melindungi. Yang kedua adalah memuliakan Bapa di surga. Mari kita paham, saya punya gereja itu di daerah Bekasi. Sedikit ya tidak seleluasan kalau di Jakarta lah. Saya besok tanggal 28 ini ulang tahun ke-14 tahun, 7 kali saya diresolusi. Jadi kebaktian ditungguin sama aparat itu biasa saja. Satu hari saya dipanggil oleh lurah, RT, camat semuanya dikumpulin. Dan semua bilang, Pak Untung punya gereja tutup. Bu Lurah berdiri. Bu Lurah waktu itu Bu Lurah berdiri. Dia bilang begini, gereja yang lain boleh ditutup, tapi gereja Pak Untung gak boleh ditutup. Saya jaminannya. Saya kaget sama Bu Lurah. Kenapa dia ngomong begitu Bapak Ibu? Nih dengar nih. Covering, berbuat baik itu mengcover kita, melindungi kita. Bu Lurah itu kalau ada kegiatan lurah suka telepon saya. Pak Untung mau 17 Agustus nih. Pak Untung mau gantung apa? Kan kalau suka bikin itu apa namanya? Panjat pinang tuh. Pak Untung mau nyumbang apa untuk panjat pinang? Saya tanya begini. Di atas itu yang paling mahal berapa, Bu? 500. Saya 1,5 juta saya gantung di situ. Yang benar Pak? Iya benar, gantung.
Kalau 17 Agustus saya tanya, saya nggak tanya barang apa yang saya kasih, enggak. Berapa yang paling mahal digantung di atas? Serius. Saya Bu, paling mahal sepeda lah, naik di situlah, macam-macam lah naik di situ. Jadi hadiah dari saya paling besar nilainya. Kalau mau perlombaan apa-apa, Pak, kita mau perlombaan ini, mau acara PKK. Apa yang bisa kami bantu? Pak, untuk misalnya kirim aku 5 dus, saya kirim 10 dus. Jadi orang lain kasih 5, saya kasih 10. Gara-gara saya berbuat baik seperti itu, Bapak Ibu. Lurahnya bela saya. Di belakang perumahan kami itu ada tempat prostitusi. Kami bikin penyuluhan, kami bagi kondom. Satu hari Bu Lurah bilang, Pak, untung di gereja masih ada kondom enggak? Emangnya kita apotek jualan kondom? Masih Bu, saya main masih. Mau butuh berapa? Butuh lebih, saya kasih lebih. Jadi karena saya berbuat baik, Bu Lurah bilang gini, gereja Pak Untung nggak ditutup. Karena selama ini, dari semua gereja Citra Grace, hanya Pak Untung yang peduli dengan kami. Jadi pada waktu kita berbuat baik, kita sedang investasi covering. Halo? Pada waktu kita berbuat baik, itu menjaga kita Bapak Ibu. Sampai hari ini 14 tahun. Gereja saya ada di ruko. Nggak ada lagi yang jaga-jaga. Nggak ada lagi yang nungguin. Nggak ada. Gara-gara lurah ngomong begitu. Yuk kita berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Selagi masih ada waktu dan bisa, berbuatlah baik. Karena itu mengcover hidup kita. Kalau kita berbuat baik sama seseorang, maka seseorang akan gampang menolong kita di saat kita kesulitan. Tapi pada waktu kita tidak pernah berbuat baik, orang berkata gini, udah biar aja, dia pelit. Pasti begitu. Serius. Berbuat baik itu tidak harus bagi mobil Bapak Ibu. Mobil terlalu mahal. Tidak selalu begitu. Di perumahan saya itu dijaga satpam banyak. Terus saya kalau lebaran suka bagi-bagi berkat buat satpam. Pasti dilakukan juga oleh gereja di sini. Kalau saya datang parkir di gereja saya, itu satpam Pak, duluan yang parkirin Pak, karena saya berbuat baik sama dia. Terus kalau ada orang tanya, di sini ada gereja di mana? Situ Pak, itu Pak, nomor 29 Pak, dekat Roti Tesa Pak. Pasti kasih tahu, karena aku berbuat baik. Sekali lagi ya, berbuat baik itu bukan nyogok, bukan. Berbuat baik itu adalah kita sedang melakukan sesuatu yang sifatnya sosial, yang pada akhirnya kita ini akan mendapatkan sesuatu yang baik juga karena kita melakukan sesuatu yang sangat baik. Jadi gerejaku terlindungi, gerejaku dibantu orang alamatnya karena memang kita telah berbuat baik. Saya tinggal di klaster. Saya kalau pergi dari mana-mana sering bawa pisang goreng lah, martabak lah buat satpam saya. Kita nggak perlu minta tolong Pak, satpam datang. Apa yang bisa nggak tolong Pak? Pak pendeta itu nggak perlu pakai kartu masuk klaster. Spesial buat pendeta, nggak perlu pakai kartu. Pokoknya keluar masuk buka aja pintunya. Karena kita ada berbuat baik. Saya itu hidup tidak bisa menabur yang lebih, tapi saya bisa menabur kemampuan saya dan saya melihatnya memberkati banyak orang. Serius Bapak Ibu. Orang itu jangan suka begini saja. Harus sering-sering begini. Halo? Pada waktu kita berbuat baik, kita sedang mengcover hidup kita. Melindungi hidup kita, melindungi keluarga kita, melindungi gereja kita. Dan yang kedua, pada waktu kita berbuat baik, kita sedang memuliakan Bapa di sorga. Kita Matius berkata, perbuatan baik kita, Bapa dipermuliakan. Mari kita ngerti itu. Saya beberapa kali ngajak makan anak-anak jalanan. Di kantor saya di Cempaka Putih itu ada bapak-bapak yang kerjanya nungguin truk yang ngangkut
pasir dan tanah. Karena ada bapak-bapak ya suka membawa cangkul skop itu, suka nungguin di Cempaka Putih situ di depan kantor saya. Saya tanya, gimana hari ini? Dapat orderan nggak? Wah belum Pak. Udah makan belum? Wah belum ada orderan Pak. Ayo yuk makan, yuk makan. Ajak makan 2 orang, 1 orang. Ajak makan di Padang bikin lama-lama. Jadi makan jangan cepet-cepet, bikin lama. Ngobrol dari hati ke hati, kamu dari mana? Sama tanya, orang makan di Padang yang sederhana aja, bukan barang sederhana aja gitu ya. Kira-kira 1 orang mampu makan berapa banyak? 50.000, nggak sampai. Di warteg 25-30 ribu. Tapi dengan saya kasih dia makan 1 kali makan 25.000, 30.000, saya bisa ngobrol, bisa doakan dia. Dan kalau saya lewat situ, siang Pak, emang kasih makan 25.000 kehilangan harta benda kita? Enggak juga. Mari kita ngerti, perbuatan baik memang tidak menyelamatkan. Tapi perbuatan baik memuliakan Bapa di surga. Yuk jemaat yang ada di GBI Gading Nias ini, yuk kita berbuat baik pada semua orang, terutama orang-orang Kristen. Kenapa di gereja ada orang miskin? Kenapa setiap gereja ada orang miskin? Di sini nggak ada sih ya, nggak ada orang tinggal di apartemen. Kenapa cukup? Kenapa di gereja-gereja lain ada banyak orang miskin? Paulus bilang ini, supaya ada keseimbangan, ada praktek kasih. Jadi kalau saya diberkati dan saya punya kasih, praktek saya kepada orang kekurangan. Subsidi silang orang bilang. Mari kita paham ya. Jadi pada waktu saya diberkati, saya harus berbuat baik supaya ada praktek kasih dalam hidup ini. Sekali lagi Bapak Ibu, yuk kita menabur. Pada waktu kita menabur, berbuat baik, kita mengcover diri kita, melindungi hidup kita, memberkati hidup kita, dan Bapa dipermuliakan. Yang ketiga, taburan yang ketiga adalah taburan gini. Perhatikan nih. Di dalam kitab Galatia, Paulus ajarkan menabur keinginan daging akan menuai kebinasaan, dan menabur roh menuai kekekalan. Perbuatan daging yang aku buat itu akan mendesain masa depan kebinasaan, menuai kebinasaan. Tetapi kalau saya menabur hal-hal yang benar, menabur hal-hal yang baik, maka saya akan menuai sebuah kekekalan. Berhentilah berbuat dosa, kita sudah tua Pak. Apalagi udah umur 50 tahun, udah berhentilah berbuat dosa lah. Stop, ku mau katakan tentang dosa, berhentilah berbuat dosa, udah tua Pak. Halo? Udah tua masih suka bikin dosa. Nanti kita menuai kebinasaan. Halo? Ya. Menaburlah yang kekal. Beribadah sungguh-sungguh. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Buah rohnya sungguh-sungguh. Kalau Anda mengerjakan itu, Anda akan diberkati oleh Bapa di sorga. Saya punya satu kesaksian ya. Seorang ibu setia ke gereja. Gerejanya di Tomang. Waktu itu saya masih jadi wakil gembala di Tomang. Rumahnya dia di LA, Los Angeles, Lenteng Agung, Depok. Kebetulan 7:30, berangkatnya jam 5:30. Sudah berangkat pakai mikrolet ke Kopaja. Waduh, setia sekali, Bu Tambunan namanya. Setia, dia menabur, rumahnya dibuka komsel, dia setia, dia melayani, hanya menyambut jemaat, kerjanya senyum-senyum di depan pintu saja. Karena memang dia seorang ibu. Dia setia sekali. Satu hari dia karena kelelahan, hari Minggu ke gereja, Senin dia lelah, dia bilang sama anaknya, saya mau makan bubur, saya mau mandi pakai air panas, air panas, air hangat lah ya, kalau panas nanti melocot, air hangat, terus tolong saya dikutekin, habis selesai semuanya, saya mau pulang, karena saya mau dijemput sama Tuhan.
Nyanyilah seperti Pak Gembala suka nyanyikan lagu di gereja. Di gereja kami kalau mau kebaktian dulu, sebelum aja lagu yang terakhir ini, yang viral ini, dulu kami suka nyanyi lagu Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Nyanyi berulang-ulang. Aku mau pulang dijemput sama Tuhan. Mati, meninggal. Gampang banget meninggalnya, dijemput sama Tuhan. Orang yang menabur kesetiaan, orang yang menabur hal yang rohani, dia akan lihat kekekalannya begitu hebat dan Tuhan menghargainya. Di dalam kitab Wahyu dikatakan begini, berbahagialah orang yang meninggal sejak sekarang ini dan perbuatannya menyertainya. Halo? Amin? Ya. Berhentilah menabur daging. Berhentilah memfitnah. Berhentilah dendam, iri hati. Berhentilah berbuat itu. Sekarang kita mengasihi, memberkati, mengampuni. Kita setia sama Tuhan, maka kita akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Betul? Iya. Jadi taburan itu ada dua. Taburan daging, ada taburan roh. Daging menuai kebinasaan, taburan roh menuai kekekalan. Sudah menabur yang mana? Alkitab berkata gini, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, dia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Berhenti berbuat dosa ya. Halo? Berhenti berbuat dosa. Berhenti menabur daging. Berhenti Pak. Susah nanti kita, sengsara nanti kita. Udah di bumi susah, neraka tambah susah lagi. Masa hidupmu susah terus sepanjang hidup ini? Walaupun di dunia agak susah sedikit, enggak apa-apa. Yang penting di sorga kita bersama dengan Tuhan. Begitu, taburlah sesuatu yang rohani. Nah, ini baru mulai khotbah saya. Tadi masih pendahuluan. Nah, sekarang khotbah saya klik berikutnya adalah fokus menabur harta. Kan tadi banyak taburan tuh, taburan kerjaan, terus taburan berbuat baik, taburan daging dan taburan roh. Nah, sekarang saya mau ngajar kita menabur khusus berkaitan dengan harta. Ini Pak Untung singgung-singgung harta. Ada pesan dari Pak Hari? Tidak ada. Tidak ada pesan-pesan. Ini pesan Alkitab buat kita. Apakah saudara happy dengar khotbah hari ini? Halo? Ya, orang sedang mau diberkati kok, gimana sih? Fokus kita hari ini adalah menabur harta. Harta itu jangan dibayangkan uang miliaran triliunan. Harta itu jangan dibayangkan bahwa kita punya mobil, belum tentu. Mari kita belajar bersama-sama. Fokus kita hari ini adalah menabur harta. Di manakah kita menabur? Alkitab mengajari tanah yang kering. Lukas pasal 8 ayat 4, Yesus berbicara perumpamaan menabur. Klik berikutnya, saya akan singkat saja karena waktunya lebih singkat. Ladang yang subur itu di mana? Di manakah? Tadi kan sudah saya bilang menabur tempat yang subur. Kalau kita menabur harta, kira-kira ladang yang paling subur itu di mana? Lihat, berikutnya. Yang pertama, ladang yang paling subur kita menabur adalah ladang misi. Dan penginjilan. Ladang misi itu berkaitan dengan pembangunan rumah Tuhan. Penginjilan berkaitan dengan Injil diberitakan. Ladang-ladang inilah yang paling subur dalam menabur. Dalam kitab Hagai dibilang begini. Hai orang Israel, perhatikan. Sejak sekarang kamu mulai membangun rumah Allah. Perhatikan kebunmu, perhatikan lumbungmu, perhatikan adonanmu. Pasti Tuhan akan melipat gandakan. Mari kita pahami. Jadi ladang yang paling subur adalah penginjilan, pembangunan rumah Tuhan, berkaitan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Itu yang paling subur. Mari paham, makanya di gereja ada dana misi, ada penginjilan, dana pembangunan, itu yang paling subur. Saya tidak baca perpuluhan ya, karena perpuluhan itu bukan menabur Pak. Perpuluhan itu mengembalikan, bukan menabur. Saya tidak singgung itu.
terusan Pak Gembala. Saya hanya bicara tentang menabur, ya. Perpuluhan itu mengembalikan, bukan menabur, ya. Beda. Kalau perpuluhan dikembalikan, tingkap langit dibuka. Kalau Alkitab yang menabur, maka yang ditabur akan dilipat gandakan. Beda sumber berkatnya, Pak. Kalau perpuluhan dikembalikan, tingkap langit dibuka. Itu miliknya Tuhan. Kalau menabur, yang ditabur dilipat gandakan. Jadi menabur di ladang-ladang misi itu adalah yang paling tepat. Menabur pembangunan rumah Tuhan paling tepat. Bapak Ibu, salah satu pekerjaan saya di sinode, saya sekretaris sinode, pekerjaan saya adalah bangun gereja. Bangun gereja. Sampai hari ini kantor saya sudah membangun 65 gereja di desa. Satu gereja 150 juta. Saya baru pulang minggu lalu, 2 minggu lalu, tanggal 9 dari Mamasa, meresmikan 3 gereja, namanya Battle Project. Satu gereja 150 juta. Bukan pakai uang BPP, bukan pakai uang sinode, tapi pakai uang donatur. Gitu. Satu dibiayai oleh ibu-ibu dari Malang. Ibu-ibu dari Malang ini duitnya oke. Ini membangun gereja, udah 3 dibangun. Wah gitu. Jadi banyak. Ya, ada orang-orang begitu. Gereja sedang membangun, memberkati. Ini adalah tempat yang subur. Jadi kalau saudara-saudara ingin menabur dan tanahnya subur, Anda akan diberkati berlipat-lipat, adalah taburlah untuk pekerjaan Tuhan. Apa itu pekerjaan Tuhan? Di ladang misi, ladang penginjilan, support penginjilan, support pembangunan gereja, itu adalah yang paling subur. Jangan menabur di tempat yang tidak subur. Nanti saudara tidak akan menuai dengan baik. Tabur di tempat yang subur, Anda akan diberkati Tuhan. Amin. Makanya kalau di gereja ini contohnya, yuk kita mau menabur buat pekerjaan misi. Rame-rame itu, cepet-cepet tuh. Gitu, jangan. Kerja lagi, nabur lagi. Oh, justru itu Tuhan akan lipat gandakan. Atau ada salah satu jemaat datang sama Pak Hari. Pak Hari, kira-kira apa yang dibutuhkan di rumah Tuhan ini? Wah, itu baru keren. Jangan kalau Pak Hari bicara fasilitas rumah Tuhan langsung pura-pura nggak ingat, pura-pura nggak tahu. Jangan begitu dong. Bapak Ibu ingin menuai banyak kan? Amin. Ya, ingat ya. Kalau Anda tidak sempat menuai, nanti anak cucu akan menuai. Itu Alkitab bilang. Paulus berkata, kalau hari ini engkau menabur, engkau tidak sempat menuai karena kelemahanmu atau engkau dipanggil Tuhan, anak cucumu akan diberkati Tuhan. Ini saya mau satu kesaksian ya, ini cerita. Ini ada, orangnya masih ada nih. Jadi suatu hari ada seorang anak Tuhan menikah, terus dia pengen punya anak, tapi nggak punya anak. Akhirnya dia ngumpulin duit, Pak, ngumpulin duit mau bikin bayi tabung. Suatu hari gembala sidang datang ke rumah itu. Terus, Pak Pendeta, tolong dong doain kami udah ngumpulin duit, kami mau buat bayi tabung supaya kami punya anak. Gembalanya bilang begini, doa saja Tuhan tolong, tidak usah bikin bayi tabung. Dia bilang gini, kalau saya hamil, maka uang ini saya akan serahkan ke gereja, beli alat musik. Si ibu gembalanya bilang begini, iya gereja lagi butuh piano. Akhirnya duitnya dikasih ke gereja beli piano, dan ibu ini hamil. Saudara tahu Tuhan tidak pernah hutang. Anak itu sekarang, anak itu juara dunia piano elektron. Juara dunia. Namanya Kenan. Tapi boleh nanti lihat di Young Boys di YouTube. Itu namanya Kenan. Dia dikontrak Yamaha. Duit untuk bayi tabung dikasih ke gereja beli piano. Pianonya masih ada itu sekarang. Anaknya udah umur 27-8 tahun. S2 dari UPH. Anak itu Bapak Ibu juara 1 dunia elektron masuk Kompas. Di kontrak Yamaha. Jadi kemana aja Yamaha bikin show, dia ada. Sekarang jadi pemain musik di Petamburan dan Taman Sentral, Pak. Bapaknya masih ada. Orang menabur pasti menuai. Tuhan gak pernah punya utang, Pak. Coba.
Uang yang mau dipakai bayi tabung diserahkan ke gereja, sama Ibu Oli Mesak dibeliin piano. Pianonya masih ada sampai hari ini. Anaknya juara piano dunia. Keren. Masih tahan-tahan berkat. Menabunglah, menaburlah. Orang itu kalau punya hati kemurahan, Pak, menabur itu sukacita tersendiri, Pak. Datang sama Pak Ari berkata, apalagi Pak, apalagi Pak, gitu dong harusnya. Jangan pura-pura nggak tahu. Haleluya. Jadi menabur yang paling subur adalah tempatnya adalah apa? Penginjilan, bangunan rumah gereja untuk pekerjaan Tuhan. Yang terakhir, ini terakhir beneran. Yang kedua, menabur yang paling subur adalah untuk orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang menderita, orang-orang yang sangat miskin, dan orang-orang dalam bencana. Kitab Amsal pasal yang 19 ayat yang kedua berkata begini, kalau kau memperhatikan orang lemah sama dengan memiutangi Tuhan. Kapan Tuhan utang sama kita? Tuhan pernah nggak utang sama kita? Nggak pernah. Tapi Tuhan bilang begini, Tuhan itu akan jadi utang sama kita kalau kita memperhatikan orang lemah. Wah, keren. Ini yang benar-benar lemah, benar-benar kekurangan ya. Yang betul-betul miskin, ditolong. Itu adalah ladang yang subur. Paulus satu hari ngomong sama jemaat di Korintus tentang jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia itu jemaat miskin-miskin. Tapi pada waktu mendengar bahwa ada bencana di Yerusalem berkaitan orang percaya, maka jemaat orang Makedonia mengumpulkan hartanya dan memberi untuk orang-orang kena bencana. Terus Paulus berkata begini, camkanlah orang Korintus, kamu orang-orang kaya, kamu orang-orang diberkati, kamu pelit. Belajarlah sama orang Makedonia. Dia dalam kekurangannya memberkati jemaat Yerusalem dalam bencana. Camkanlah ini. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Yang menabur sedikit, yang tidak pernah menabur, bongong. Desember tahun lalu, saya bilang sama istri begini, Mi, tahun ini kita lebih banyak menabur. Saya bukan hidup lebih, Bapak Ibu, lebih artinya berkelimpahan harta, bukan. Kita hidup lebih. Nah, waktu saya ngobrol begitu di awal Desember, minggu kedua itu Coki Sehotang khotbah di gereja saya. Dia bilang begini, saya waktu itu khotbah and kampanye. Ini mau jadi anggota dewan. Saya bersama keluarga sudah sepakat untuk menabur. Terus dia ngobrol, Coki Sehotang ya. Dia ngobrol dan dia mendorong jemaat untuk menabur. Nah, tahun ini Bapak Ibu, saya mengerjakan itu. Saya kalau ke supermarket sama istri saya, di rumah saya 1 bulan cukup minyak 2 liter. Tapi saya beli 2 liter. Saya kalau belanja di mall 1 bulan saya cukup beras 20 kilo. Tapi saya beli 30 kilo. Saya di rumah kalau belanja cukup 1 minggu telur 1 kilo. Tapi saya beli 2 kilo. Itu saya. Saya bukan orang yang berkelimpahan harta, bukan. Saya hidup cukup. Tapi saya berkelimpahan kemurahan hati. Itu yang penting. Saya kemarin beli bakso. Ini perkara kecil. Beli bakso. Kalau bakso itu satu plastik itu isinya 50. Cukuplah keluarga saya 2 plastik, 3 plastik. Saya beli 10 plastik. 500.000. Siapa yang saya kasih? Tetangga saya, orang agama sebelah saya kasih. Jemaat-jemaat miskin saya kasih. Saya bilang, makan bakso ya bersama Pak Gembala. Jadi waktu makan bakso didoain gembalanya, waktu makan bakso ingat gembala sidangnya. Lalu waktu makan bakso, baksonya lompat, diambil lagi, makan lagi saya. Saya bersama keluarga sudah komitmen. Tidak boleh ada barang basi, barang lebih di rumah. Semua dibagi. Pada waktu saya berbagi, saya pasti diberkati Tuhan. Yuk kita berbagi hidup kepada orang yang membutuhkan. Kalau engkau punya, kenapa sih tidak? Orang yang tidak punya aja punya kerinduan, apalagi Anda yang punya, pasti diberkati Tuhan.
Selamat menabur di tempat yang tepat. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman hari ini. Siapapun kami rindu diberkati Tuhan. Siapapun kami rindu menuai kekekalan. Kalau ada taburan-taburan yang masih bersifat daging, Tuhan ampuni kami. Kalau kami belum suka menabur, Tuhan ampuni kami. Karena apa yang kami tabur pasti kami akan tuai. Dan kami percaya kami diberkati oleh Bapa di sorga. Terima kasih buat roti yang boleh kami makan. Terima kasih buat benih yang boleh kami tabur. Kiranya semuanya itu mendatangkan berkat buat hidup kami dan keluarga kami. Firman sudah disampaikan. Kami yang berbahagia yang mendengar dan melakukannya. Sebab yang berbahagia mereka yang memberi. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berterima kasih buat pengajaran hari ini. Sekali lagi buat hati kami bersuka cita mendengar berita baik hari ini. Kami akan menabur di ladang-ladang Tuhan. Kami akan menabur di gereja ini. Bahkan di gereja-gereja lain, di pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lain. Kami akan berbagi hidup dengan orang-orang yang membutuhkannya. Terima kasih sekali lagi buat firman yang hidup. Kami rindu diberkati, karena itu kami rindu menabur lebih lagi. Demi nama Yesus, aku bersyukur dan berdoa. Bersama-sama kita berkata, amin. Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati oleh sharing firman Tuhan hari ini. Untuk Bapak Naftali Untung, kami pengerja dan seluruh jemaat di tempat ini mengucapkan terima kasih untuk firman Tuhan yang telah dibagikan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak lebih lagi. Dan kemanapun Bapak diutus Tuhan, Tuhan buat berhasil. Mari Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman kegiatan sepekan gereja ini. Tetapi sebelum itu, kami ingin bertanya, adakah jemaat yang baru pertama kali hadir di ibadah ini? Boleh kami lihat tangannya? Puji Tuhan, belum ada. Kita dengarkan pengumuman kegiatan gereja ini dalam sepekan. Shalom Jemaat GBI GNR yang terkasih. Berikut kegiatan sepekan GBI GNR Alamanda. Kami mengundang opa-oma, bapak ibu, kakak dan adik untuk hadir dalam ibadah raya yang diadakan 2 kali pada jam 8 dan 10. Dan setiap ibadah akan disertai dengan ibadah sekolah minggu di balai warga. Bagi rekan-rekan kaum muda, silakan untuk hadir di ibadah anak muda yang diadakan jam 12.30. Kami mengundang Oma Opa, Bapak dan Ibu untuk hadir di ibadah UMAS pada hari Rabu jam 10 pagi. Mari Bapak Ibu yang rindu untuk bertumbuh bersama mengenangkan jiwa, kita bergabung di Community of Love atau GLOW yang diadakan setiap hari Kamis dan Jumat jam 7 malam. Dan ada juga saat teduh untuk anak muda di hari Jumat jam 8 malam. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdoa bersama, silakan hadir setiap hari Sabtu jam 6 pagi. Bagi jemaat yang rindu didoakan, konseling, baptisan air, penyerahan anak, dan juga mendapat kartu jemaat GBI GNR Alamanda, silakan menghubungi pelayan jemaat. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah secara online, silakan mengikuti di YouTube channel GBI GNR Alamanda dan jangan lupa untuk follow, subscribe, share, dan like sosial media kita. Untuk persembahan perpuluhan, ucapan syukur dan perawatan gereja, Bapak Ibu dapat memberikannya melalui amplop persembahan atau transfer melalui rekening BCA yang tertera di bawah ini atau melalui tulis dan mesin edisi yang sudah kami sediakan. Demikian kegiatan sepekan GBI GNR Alamanda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih buat Pak Naftali Untung buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak juga dengan keluarga. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita mau masuk di dalam doa syafaat. Syaralabaralabaya sikyaralabaralabaralabaya sikyaralayatakara takara. Oralabaya syandaralabaya sikyaralabaya takara.
Tuhan, kami mengucap syukur buat siang hari ini Tuhan, untuk setiap firman yang kami boleh dengar. Kami mau berdoa buat hamba-Mu, Bapak Naftali Untung Tuhan, yang sudah memberkati kami dengan firman-Mu, yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan buat kami di tempat ini. Berkati Pak Naftali Tuhan dan keluarga Tuhan. Tuhan berkati berlimpah-limpah, diberkati dalam pelayanannya, diberkati dalam keluarganya, diberkati dalam usahanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Pak Naftali dengan keluarga, Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini tentang menabur Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat gereja kami. Tuhan, gereja kami membutuhkan dana Tuhan untuk membayar sewa Tuhan, untuk membayar untuk keperluan operasional gereja ini. Tuhan Yesus, berkatilah gereja kami Tuhan. Tuhan sediakan dananya Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur untuk gereja tempat ibadah yang baik buat kami. Kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mau mengambil bagian Tuhan. Kami mau menabur di tempat yang subur. Kami mau menabur di gereja ini Tuhan, supaya ada makanan yang cukup di rumah Tuhan. Ada dana yang keperluannya dapat semua terpenuhi Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Tuhan memberkati kami, Tuhan dalam pekerjaan dalam keluarga, Tuhan memberkati kami untuk kami menabur Tuhan di gereja ini Tuhan, di rumah Tuhan. Karena firman-Mu Tuhan, kami pegang Tuhan bahwa anak cucu kami akan diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kami juga bawa Tuhan para pemimpin rohani kami di hadapan Tuhan. Bapak Niko Tuhan, Bapak Kiki, Bapak Hari juga beserta keluarga kami, pemimpin kami yang ada. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Tuhan jagai pemimpin kami Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan pakai mereka lebih lagi dalam pelayanan, juga dalam penggembalaan. Oh ralabaya siki aralaya ralabaya syandara laya takara. Kiralabaya siki aralaya syandara laya takara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bawa Tuhan bangsa kami di hadapan Tuhan. Shalom Indonesia. Diberkatilah Indonesia oleh Tuhan. Indonesia damai, Indonesia sejahtera. Hujan pertobatan, hujan keselamatan tercurah buat Indonesia di dalam nama Yesus. Tuhan, berkatilah pemimpin bangsa kami, Bapak Prabowo dan Gibran Tuhan. Tuhan berkati juga Pak kabinet yang ada Tuhan. Damai sejahtera Tuhan, pimpinan pengurapan Tuhan turun buat pemimpin bangsa kami beserta kabinet yang ada. Beri hikmat dari Tuhan untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Beri roh takut akan Tuhan buat memimpin bangsa kami Tuhan, supaya dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, bahkan buat kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem, diberkati Yerusalem oleh Tuhan. Damai sejahtera ada dalam tembok dan puri-puri-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami juga bawa tempat tinggal kami, Gading Nias apartemen ini Tuhan. Shalom Gading Nias, shalom apartemen Gading Nias. Damai sejahtera Tuhan turun buat apartemen ini Tuhan. Orang-orang di apartemen ini dijamah oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang terikat terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Ada lawatan Tuhan yang akan terjadi buat apartemen ini Tuhan, buat setiap orang-orang yang ada di tempat ini, di apartemen Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur juga buat para pengerja-Mu yang sudah melayani hari ini Tuhan Yesus. Kau memberkati Tuhan, beri kami kesehatan Tuhan, untuk kami bersama-sama melayani Tuhan, untuk melayani setiap jiwa-jiwa yang ada. Terima kasih juga buat jemaat yang setia Tuhan, mereka yang sudah datang di tempat untuk menyembah Engkau Tuhan, untuk memberi yang terbaik, yang mau menabur di tempat ini, yang di ladang yang subur. Tuhan Yesus memberkati setiap keluarga demi keluarga, pemulihan demi pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga yang retak disatukan oleh Tuhan, keluarga-keluarga diberkati oleh Tuhan. Akan ada mujizat-mujizat terjadi di dalam keluarga-keluarga jemaat-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa setiap kami Tuhan. Kami naikkan hanya di hadapan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami mau pulang Tuhan, kami mau membuka hati kami untuk menerima berkat dari Tuhan di dalam nama Yesus.
angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, pulanglah. Terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus yang akan memulihkan keadaanmu, baik ekonomimu, kesehatanmu maupun keluargamu. Dan Yesus senantiasa akan menjaga dan memelihara engkau mulai hari ini dan sampai kedatangan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.